Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang perdana kita membahas sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Asmaul Husna. Fikih memahami nama-nama Allah yang Maha Indah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan beliau adalah seorang guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, dan beliau adalah anak seorang ulama besar yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Beliau masih hidup meskipun sudah tua, dan beliau kalau bapak-bapak ibu-ibu singgah di Masjid Nabawi, biasanya beliau mengajar di bada subuh dan bada asar di pintu 19 kalau tidak salah. Ini adalah sebuah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang beliau bukukan dari ceramah beliau. Beliau biasa mengisi di radio Al-Quranul Karim di Kerajaan Saudi Arabia yang disiarkan setiap pekan, dan beliau menyampaikan seluruh kitab ini dalam 82 episode, 82 pertemuan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang nama-nama Allah yang Maha Indah, sebelumnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau memberikan taksil sebagai bekal untuk kita berupa kaidah-kaidah yang umum terkait dengan asma wa sifat, agar supaya kita benar di dalam memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak akan bahas seluruhnya, artinya nanti kita akan bahas mana yang memungkinkan untuk dimudahkan bagi kita untuk menjelaskannya. Ya, karena di sini untuk membahas kaidah-kaidahnya saja itu sampai 99 halaman. Ya, di kitab aslinya, mungkin di terjemahan lebih banyak lagi ya. Ya, ini saking hati-hatinya para ulama ketika membahas tentang masalah asma wa sifat. Karena ini terkait dengan zat yang paling agung secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang akan kita bahas ini merupakan ilmu yang paling agung secara mutlak di dalam agama ini. Ya, saraful ilmi bi sarafil maklum. Keutamaan sebuah ilmu itu ditimbang
sejauh mana kemuliaan apa yang diilmui oleh ilmu tersebut. Semakin mulia objek dari apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut, maka semakin mulialah ilmu tersebut. Dan ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang menjadi perkara yang diilmuinya oleh ilmu tersebut adalah zat yang paling mulia secara mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini merupakan ilmu yang paling mutlak, ilmu yang paling mulia secara mutlak di dalam agama ini. Maka kesalahan di dalam ilmu ini akibatnya sangat fatal. Ya, tidak sebagaimana kesalahan pada perkara-perkara yang lainnya. Karena terkait dengan zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, yang akan kita bahas pertama kali di sini yaitu manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Bagaimana kedudukan di dalam agama ini? Disebutkan oleh mu'alif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr bahwa ilmu ini adalah merupakan ilmu yang pertama kali masuk dan yang didahulukan masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan ini yang paling pertama kali masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW. Itu Allah pahamkan dia tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang Allah mudahkan untuk bisa memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang sulit atau bahkan ada orang-orang yang terhalang untuk bisa memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, maka ini adalah tanda keburukan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu yang agung ini, dan semoga Allah Ta'ala bisa memberikan kepada kita hidayahnya untuk bisa mengamalkan dari konsekuensi atas nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa kita, baik doa masalah maupun doa ibadah, dan semoga kita diwafatkan di atasnya. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa agama ini tentu memiliki pondasi, memiliki asas, pondasi. Sebagaimana bangunan, di sana ada pondasi, ada bangunannya. Maka pondasi di dalam agama seseorang, di dalam agama Islam, dan ini pondasi bagi setiap orang, yaitu pemahaman dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang cerdas itu dia akan memperhatikan pondasinya. Bagaimana dia menyempurnakan pondasinya. Adapun orang jahil, dia akan membangun bangunan tanpa pondasi. Maka tidak lama bangunannya akan roboh. Maka orang yang cerdas itu bagaimana dia memperhatikan pondasinya. Kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan bisa membangun bangunan di atasnya yang kokoh lagi tinggi. Maka manzilah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini merupakan pondasi agama seseorang. Semakin kokoh pondasinya, maka agamanya akan semakin kokoh dan agamanya akan tinggi menjulang. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiki asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi." Barang siapa yang menginginkan bangunannya tinggi, maka wajib baginya untuk memperhatikan pondasinya. Wajib baginya untuk menyempurnakan pondasinya, dan wajib baginya untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pondasinya.
Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Karena tingginya sebuah bangunan ini bergantung kepada kokoh dan sempurnanya pondasi tersebut. Fal a'mal wad darajatu bunyanun wa asasuha al iman. Sementara amal dan derajat-derajat itu adalah bangunannya dan pondasinya adalah keimanan. Wa mata kana al asasu wathiqan hamilal bunyana wa ta'ala alaihi. Dan ketika pondasinya itu kokoh, maka dia bisa menopang bangunan dan bangunannya pun akan tinggi tegak di atasnya. Wa idza tahadama syai'un minal bunyan sahula tadarakuhu. Dan jika yang rusak itu sesuatu dari bangunannya, itu mudah untuk diperbaiki. Wa idza kana al-asasu ghairu wathiqin lam yartafil bunyan wa lam yathbut. Akan tetapi jika pondasinya itu tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak akan tinggi dan dia tidak akan kokoh. Akan goncang, bahkan bisa runtuh bangunannya. Pondasinya adalah iman. Dan pondasi iman, usul iman yang paling asasi adalah al-imanu billah. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, berikan satu nasihat kepadaku yang aku tidak akan minta nasihat kepada yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena usul yang lain, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang paling kokohnya. Ya. Wa idza tahadama syai'un minal asas saqatal bunyan aw kada. Tapi sebaliknya, jika yang rusak itu sesuatu dari pondasinya, maka bangunan pun akan rubuh dan atau hampir dia akan rubuh. Inilah pentingnya kita memperhatikan asas, pondasi, ya. Ya. Dan pondasi itu bagi bangunan seperti kekuatan untuk badan. Semakin kuat, semakin sehat, maka dia semakin mampu untuk menopang badan. Semakin dia mampu untuk terhindar, ya. Dia punya imun yang kuat dari penyakit-penyakit. Tapi ketika kekuatan itu melemah, maka dia pun berat untuk menopang badan dan dia cepat terkena penyakit. Begitu juga dengan keimanan. Dan dua pondasi ini disebutkan di sini adalah yang pertama, ini pondasi agama seseorang. Yang pertama adalah sihatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini pondasi yang pertama. Jadi pondasi agama seseorang yaitu benarnya pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya pengenalan dia terhadap perintahnya, terhadap syariatnya. Benar pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Dan kita saksikan banyak orang yang tersesat, ya, kelompok-kelompok tersesat itu awalnya kesalahan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Mereka tidak akan mengakui kalau mereka itu Jahmiyah. Orang-orang yang mengikuti pemahaman Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengambilnya dari Ja'ad bin Dirham, ya, yang dia disembelih ketika Idul Adha. Karena pemahamannya menyesatkan, kekufuran. Ya. Contoh kita ambil kelompok Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti pemahamannya.
Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berbicara, kalau Allah berbicara berarti sama dengan makhluk. Enggak mungkin Allah berbicara dengan bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Suryani, berbicara dengan bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Maka itu sama dengan makhluk. Akhirnya mereka menafikan sifat kalam. Ya. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Nah, ini berbahaya. Kalau makhluk tidak sempurna kebenarannya. Sehingga tatkala berbenturan antara Al-Quran dengan akal, mana yang mereka dahulukan? Akal. Al-Quran makhluk, ini makhluk. Maka mereka takdimul akal ala naql, mendahulukan akal daripada nas, wahyu. Ini berbahaya. Ada juga yang mengadopsi pemikiran ini, di antaranya Asy'ariyah, mengatakan Al-Quran itu adalah ibarah. Allah itu berbicara dan kalamun nafsi, berbicara kepada hati Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan dengan takbirnya, dengan ungkapan beliau sendiri. Dan takbir dari Rasul itu ya, terkait dengan kecerdasan, lingkungan, keadaan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memahami Al-Quran secara kontekstual, bukan secara tekstual. Ini yang dianggap oleh orang-orang Islam liberal. Lihat bagaimana kesalahan di dalam asma wa sifat sedikit saja ini akan membuahkan kesesatan yang sangat banyak. Maka ini pondasi agama seseorang, benar pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Sedikit saja melenceng dalam masalah ini akan mendatangkan kesesatan yang lebih parah. Kita kenal orang-orang yang tersesat dalam menyimpang dalam asma wa sifat. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Maka ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ini asas, pondasi. Kalau pondasi ini sudah roboh, sudah bangunannya roboh. Tapi kalau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya itu benar, maka akan kokohlah dia. Ya. Begitu juga pengenalan dengan perintahnya, dengan syariatnya. Kebid'ahan terjadi, kenapa? Karena tidak benar di dalam memahami perintahnya, tidak benar dalam memahami syariatnya. Ya. Padahal persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wamtisalu fima amar, melaksanakan semua perintahnya. Wajinabu manaha anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Wala yu'badullah illa bima syara'a wa bayyana Rasulullah SAW, dan tidak lalu diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini konsekuensi kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya nanti kelak ketika di yaumil qiyamah, Rasulullah SAW memiliki haud, telaga, setelah manusia didekatkan dengan matahari sejarak 1 mil, mereka kepanasan, mereka tenggelam dengan keringatnya. Tidak ada yang mereka inginkan ketika itu kecuali minum. Dan haudnya Rasulullah SAW itu airnya lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih manis dari madu. Semua umat Rasulullah SAW akan meminumnya.
Akan tapi ada sekelompok manusia yang diusir dari haud tersebut. Kata Rasulullah SAW, ashabi, ashabi. Tapi dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma'ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka adakan sepeninggalmu. Lihat, mereka terusir dari haud karena mereka tidak memenuhi konsekuensi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka bid'ah itu cek bahasa Sunda mah capek gawe teu kapake barejeng dapat dosa. Makanya kita berusaha untuk apa yang kita amalkan itu sesuai dengan sunnah. Karena apa yang kita lakukan ketika itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak hanya tidak diterima amalnya, tapi juga mendatangkan dosa. Karena kita telah menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pondasi agama seseorang, benar pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, dan benar pengenalan dia terhadap agama ini, tentang syariat ini. Itu pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna masiwah. Ya, memurnikan ketundukan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada keduanya. Makanya kita disuruh untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya pasti akan membimbing kita kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena kita hamba, bukan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya di antara konsekuensi syahadat kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mencintainya melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Masyhur hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi bersama para sahabat, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an menggandeng Rasulullah SAW menggandeng tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, la anta ahabbu ilayya mimma min kulli syai illa min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Artinya Umar lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La hatta wala di nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Apa kata Umar? Fa innahul an, itu ya sekarang. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai melebihi kepada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Ya Umar al-an, sekarang Umar benar, sekarang benar kecintaanmu. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang ini terkumpul dalam diri manusia, maka dia akan merasakan lezatnya iman, merasakan manisnya iman. Di antaranya siapa? Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi dari keduanya, bahkan melebihi dirinya sendiri, baru dia akan merasakan lezatnya iman. Tatkala berbenturan keinginan kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka di sanalah terbukti mana yang lebih kita cintai. Ketika itu sudah wajib untuk berjihad misalkan, namanya diri kita sendiri ini takut mati dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah menginginkan kita untuk itu, maka dia akan lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini pasti kebaikan.
Itulah dua pondasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, benarnya pengenalan kita terhadap Allah, pengenalan terhadap nama dan sifatnya, pengenalan terhadap syariat ini dengan benar. Yang kedua, memurnikan ketundukan hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada keduanya, tidak kepada selain keduanya, bahkan kepada terhadap diri sendiri. Makanya Allah perintahkan kita untuk menahan diri untuk mengikuti hawa nafsu. Tapi yang harus kita ikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut dengan keagungan Rabbnya dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya adalah surga. Inilah dua pokok dari pondasi agama kita yang harus kita perhatikan. Dan yang menguatkan pokok pertama ini yang akan kita bahas. Bagaimana benarnya pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, dan pengenalan kita terhadap perintahnya, terhadap syariatnya. Dan ini ditunjukkan di dalam banyak ayat. Bahkan hampir saja tidak ada satu ayat pun ya yang kosong dari penyebutan nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Al-Quran itu nggak ada yang sia-sia. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang paling penting. Nggak semuanya disebutkan. Tapi yang paling penting itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan hampir saja kita tidak dapati satu ayat pun yang kosong dari penyebutan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Sesuatu yang seharusnya manusia itu betul-betul memberikan perhatian yang besar. Ya. Di antara hikmahnya, kenapa dalam Al-Quran itu banyak disebutkan tentang nama Allah. Allah expose dirinya, Allah kenalkan dirinya kepada kita dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Karena ini merupakan tujuan Allah menciptakan kita, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kenikmatan yang sesungguhnya. Makanya disebutkan oleh para salaf, al-miskin, orang miskin yang sesungguhnya. Min ahli dunya, orang miskin dari penduduk dunia ini. Meskipun dia banyak harta, hakikatnya dia miskin. Man kharaja fiha wa madzaqa ma'atyaba fiha. Orang yang keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling lezat yang ada di dunia. Mungkin dia sudah merasakan makanan-makanan yang enak, merasakan kehidupan yang mewah dan lain sebagainya. Sesungguhnya dia miskin jika dia tidak merasakan apa yang paling lezat yang ada di dunia. Ketika ditanyakan apa itu yang paling lezat yang ada di dunia, yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Gak ada kerinduan hati yang paling rindu dari seorang hamba melebihi ingin mengenal Rabbnya, ingin mengenal zat yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikannya kehidupan, yang telah memberikannya rizki yang begitu besar, memberikan rahmat yang begitu banyak, yang telah menciptakan orang-orang yang mencintai dirinya, yang kasih sayangnya gak ada duanya. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Bahkan dalam cintanya itu nggak ada duanya. Ini sumber kebahagiaan. Orang yang mengenal seperti ini dia akan bahagia meskipun dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai, karena dia tahu ada zat yang paling mencintai dia, Rabbul Alamin. Ya.
Ya. Maka setiap orang yang memiliki keimanan serendah-serendahnya, pasti dalam hatinya ada kerinduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepada dirinya. Kita cinta kepada ibu bapak kita, kenapa? Karena begitu banyak kebaikan yang dia lakukan. Jiwa yang fitrahnya masih lurus, dia akan mencintai yang berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak ada duanya. Dan dia akan berusaha untuk mencari tahu siapa zat yang telah begitu sayang kepada saya, siapa yang menciptakan saya dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Gak ada yang paling membuat hatinya itu rindu. Makanya perkara yang paling lezat di muka bumi ini apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Enggak ada orang yang paling merdeka kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu membebaskan manusia dari perbudakan kepada makhluk siapapun dia. Tapi dia menghambakan hanya kepada Rabbnya makhluk. Enggak ada orang paling merdeka di dunia ini kecuali orang yang bertauhid. Dia tidak menghambakan kecuali hanya kepada Rabb semesta alam. Dia tidak mengharapkan keridhaan kecuali dari hanya kepada Rabb semesta alam. Dia tidak mencari keridhaan manusia. Ridwan nas goyatun la tudrak, kata Imam Asy-Syafi'i. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sangat menderita orang mencari keridhaan manusia, nggak akan pernah tercapai. Diceritakan ya, hikayat ya, tentang seorang, ini contoh ya, diceritakan di kitab-kitab Arab. Ada seorang bapak dengan anaknya naik kuda. Pertama bapaknya naik kuda, anaknya nuntun kuda lewat satu kaum. Kata kaum tersebut, ini orang tua yang jahat. Dia naik kuda sementara anaknya suruh jalan. Akhirnya gantian, anaknya suruh naik, bapaknya jalan. Lewat satu kaum dikatakan lagi, ini anak durhaka. Dia naik kuda, bapaknya jalan. Akhirnya dua-duanya naik kuda. Bilang lagi satu kaum, ini orang yang tidak punya perasaan. Satu kuda dinaiki oleh dua orang. Akhirnya apa? Mereka turun dua-duanya nuntun kuda. Dikatakan lagi, ini orang gila. Bawa kuda malah jalan dua-duanya. Kuda apa kata bapaknya? Ya bunayya kalamuna selayantahi. Wahai anakku, ucapan manusia itu tidak akan pernah ada berhentinya. Apapun yang kita lakukan pasti menuai kritikan. Kita nggak mungkin bisa membuat semua orang itu ridho. Maka orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dialah orang yang paling bahagia. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya manil tamasa ridhon nas, manil tamasa ridhallah bisakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardu anhu an-nasa. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun di sana dia melihat kemungkinan ada kemurkaan manusia kepada dirinya, tapi dia yang dicari hanya ridho Allah saja, sesuai apa yang dia harapkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu ardu anhu an-nasa. Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepadanya. Ya. Kulubni Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Seluruh hati anak Adam di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Yusarrifu kaifa yasha. Dia membolak-balikan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Maka barang siapa yang mencari ridho Allah, meskipun di sana ada kemungkinan mendatangkan kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya. Dan Allah akan jadikan manusia pun ridho kepadanya. Wanil tamasa ridhon nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun itu mendatangkan kemurkaan Allah, sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi annas. Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun murka kepadanya. Siapa yang bolak-balikan hati? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kebahagiaan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kunci surga. Tauhid ini kunci surga. Kemudian yang ketiga apa? Apa yang paling lezat di muka bumi ini? Al-unsu bi qurbihi, merasa senang, merasa betah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan kebahagiaan, betah, tatkala kita beribadah kepada Allah, tatkala sholat, hadir di majelis ilmu, betah dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itulah kelezatan yang paling lezat yang ada di muka bumi ini. Makanya orang-orang yang haji meskipun berat, meskipun capek, banyak keluar uang, balik deh. Ada kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bapak Ibu sekalian, 5 kali, ya bapak-bapak terutama ya, sehari 5 kali datang ke masjid. Mungkin di sini nggak ada yang setiap datang dikasih amplop, enggak. Tapi kenapa datang lagi? Ada kebahagiaan yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Sehingga kita datang lagi, kenikmatan. Kemudian apa? Yang paling lezat di muka bumi ini, asyauqu ila liqa'ih. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan aku minta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Kerinduan inilah yang mendorong kita untuk senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan inilah yang mencegah kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ya. Maka kalau kita misalkan kita sering wisata kuliner, pergi ke villa dan lain sebagainya, itu bukan yang paling lezat yang ada di muka bumi ini. Carilah ini yang paling lezat. Maka orang yang tidak mendapati ini, ya, ketika di dunia dia keluar dari dunia tanpa merasakan ini, maka itu adalah orang yang miskin yang sesungguhnya, meskipun dia banyak harta. Ya. Kita kembali kepada pokok pondasi kita, yaitu benarnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya, mengenal kita dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Makanya Allah expose dirinya dalam Al-Quran. Allah sebutkan nama-namanya, Allah sebutkan sifat-sifatnya. Ini bukan tanpa tujuan, karena untuk inilah kita diciptakan. Kita diciptakan untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tentang dirinya dengan nama-namanya, menyebutkan tentang sifat-sifatnya, menyebutkan tentang apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk inilah kita diciptakan. Makanya tujuan Allah menciptakan kita itu ada 2. Yang pertama, khalaqa lita'lamu. Allah menciptakan agar supaya kalian mengenal, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardh Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allah dialah yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun, dan menciptakan bumi yang semisal dengannya, semisal dari sisi bilangan. Ini dalil kalau bumi pun memiliki 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahuna, berlaku urusannya di antara keduanya, di antara langit dan bumi, termasuk urusan Allah menciptakan apa yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan kita, menurunkan syariatnya dan lain sebagainya. Apa tujuan semua ini? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kalian mengetahui, mempelajari, memahami, meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar supaya kalian mengetahui bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di sini kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa lita'lamu, Allah menciptakan agar supaya kalian mengilmuinya. Makanya Allah sebutkan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya dalam Al-Quran, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini pondasi agama seseorang. Dan tujuan yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah kepadaku. Kata ibadah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, itu maknanya adalah tauhid. Maka beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yuwahhiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan aku. Jadi kita diciptakan ini untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid kata Ibnu Qayyim ada 2. Yang pertama tauhid ma'rifat wal isbat. Tauhid pengenalan dan penetapan ini mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua tauhid iradah wal qasd, dan ini yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Jadi kita mengenal tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, mengenal tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsekuensi dari semua itu, kita sadar betul kalau begitu hanya Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Selainnya tidak berhak untuk diibadahi. Maka kita pelajari apa saja jenis ibadah, bagaimana cara mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah tersebut. Ya. Ibadah itu banyak, di antaranya rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Ya. Itu di antara ibadah-ibadah hati. Ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya. Ya. Dalil untuk yang pertama tadi tauhid ma'rifat wal isbat, itu tadi surat At-Talaq ayat 12. Allahu ladzi khalaqa samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalil tauhid iradah wal qasd adalah surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita diciptakan untuk merealisasikan tauhid ini. Ya. Makanya ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia, pondasi agama seseorang. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, kurang lebih sekitar 30 ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 209, fa'alamu anallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha al-aziz, ya, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang lain, wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya, maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan lain sebagainya. Tidak kurang dari 30 ayat. Dan kata i'lamu dalam bahasa Arab, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan makna i'lamu artinya
ifham, ta'allam. Ta'allam, ifham, tayakon. Ta'allam, pelajari. Ifham, pahami. Tayakon, yakini. Ini makna i'lam. Ini perintah agar supaya kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kata i'lam itu disebutkan namanya. Setelah i'lam disebutkan perbuatannya. Yang ini mengandung sifat. Ya. Contoh wa'lamu anallaha azizun hakim. Pelajari, pahami, yakini. Pelajari, pahami, yakini bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pelajari nama ini. Ya. Makanya kalau kita dapat di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah, disebutkan sifatnya, disebutkan perbuatannya, di sanalah perbendaharaan ilmu. Ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bagian yang paling mulia, bagian yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu secara global terbagi kepada 3 pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang Khalik, tentang Allah Ta'ala. Maka ini pembahasan yang paling agung di dalamnya. Yang kedua pembahasan tentang makhluk, berbicara tentang kisah-kisah para nabi, berbicara tentang manusia, penciptaan sampai dia kembali ke tempat kembalinya ke surga atau ke neraka. Ini berbicara tentang makhluk. Yang ketiga berbicara tentang ahkam, tentang hukum. Ini secara global terbagi pembahasan Al-Quran kepada 3 bagian. Berbicara tentang khalik, berbicara tentang makhluk, berbicara tentang ahkam. Dan ketika berbicara tentang khalik, inilah bagian yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia melewati ayat-ayat tentang hal tersebut, sementara dia tidak memahaminya. Artinya dia luput dari perkara yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi kalau dia tidak memahami tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, dia sering kali membacanya, sering dia melewatinya, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran. Dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Dia luput dari sesuatu yang paling agung di dalam Al-Quran. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis, bahwa surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Karena terkandung di dalamnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Utsaimin bisa mengeluarkan ya, dengan nanti insya Allah kita akan pelajari tentang bagaimana mengambil istidlal di dalam asma wa sifat. Ada namanya tadammun, mutabaqah dan iltizam. Beliau menggunakan 3 istidlal ini sehingga bisa mengeluarkan sekitar 5 nama, kalau tidak 5 nama dan 26 sifat. Luar biasa. Makanya ini menjadi ayat yang paling agung karena mengandung nama dan sifat Allah Ta'ala yang lebih banyak dibanding ayat-ayat yang lain. Dan surat yang paling agung di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ta'dilu sulusal Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan dari sisi juznya. Karena kalau dari sisi juznya, ya, artinya ketika kita membaca 3 kali surat Al-Fatihah maka kita dianggap telah khatam 30 juz, bukan begitu. Makanya meskipun kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, tidak menggugurkan kewajiban kita di dalam membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca pembukaan Alkitab yaitu surat Al-Fatihah. Tetap dia wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun dia membaca Al-Ikhlas 3 kali. Tetapi dari sisi pahalanya, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, yang lebih mendekati kebenaran
Karena dari sisi bahwa surat Al-Ikhlas itu dia murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan Al-Qur'an secara garis besar tadi ada 3, pembicaraan tentang Khalik, pembicaraan tentang makhluk, pembicaraan tentang ahkam. Dan surat Al-Ikhlas murni ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Rasulullah SAW mengutus satu pasukan Sariyah itu pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW. Kemudian pasukan tersebut mengadukan kalau pemimpinnya itu sholat selalu mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menghukumi, tapi fasaluhu, tanyakan kepadanya kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian ketika ditanyakan kepadanya, dia mengatakan, ini uhibuha fa innaha sifatur rahman. Sesungguhnya aku mencintai surat tersebut karena ini adalah sifatnya Ar-Rahman. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fabashiruhu, beri kabar gembira kepadanya. Fa innallaha yuhibbuh, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintainya. Ya, Allah mencintai orang-orang yang sering menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menyebutkan nama dan sifat Allah Ta'ala, hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama Allah itu adalah Al-Husna, yang paling indahnya. Maka kita memuji itu dengan menyebutkan namanya yang paling indah. Dan seterusnya. Ya. Inilah kedudukan dari ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia pondasi dari agama seseorang. Benarnya pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, dengan nama dan sifatnya, ini pondasi terpenting di dalam agama seseorang. Ketika dia salah di dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kehancuran pondasi agama seseorang. Maka kesalahan di dalam asma wa sifat ini seperti potong kompas. Salah 1 derajat saja, ini penyimpangannya akan jauh. Ya. Karena syariat ini tidak lepas dari pengaruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah itu tidak lepas dari pengaruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah taala kita akan membahas di sini lebih dari 100 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nama Allah itu banyak. Tidak dibatasi oleh 99. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana memahami hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asoha dakhalal jannah. Bahwa itu hadis tidak sedang membatasi nama-nama Allah Ta'ala dengan 99. Ya. Ya, mungkin itu ya sebagai muqaddimah ya dari apa yang akan kita bahas tentang nama-nama Allah Ta'ala. Kita baru membahas tentang kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pondasi dari agama seseorang, dan dia merupakan tujuan kita diciptakan. Ilmu yang merupakan tujuan kita diciptakan adalah untuk mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya. Dan ini adalah merupakan perkara yang paling penting, yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, ketika sampai kepada di sana disebutkan nama dan sifat Allah Ta'ala, maka coba renungkan, ambil pelajaran. Di sana terdapat perbendaharaan ilmu. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bisa memahaminya. Itulah yang Allah mudahkan untuk saya, untuk bisa menjelaskannya. Naktafi bihadzal qadar. Astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.